Shalom Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Angelina. Saya dari grup E Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 20010101164. Saya adalah mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana periodisasi sejarah gereja umum. Kita bisa lihat seperti contoh gambar yang telah saya berikan, bagaimana peta periodisasi sejarah gereja umum tersebut. Dalam pembagian periodisasi, kita ini harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama, setiap periode harus mempunyai corak tersendiri yang membedakan periode ini dengan periode-periode yang lain. Oleh sebab itu, perlu ditentukan peristiwa-peristiwa yang memiliki perkembangan baru serta merubah jalan sejarah. Yang kedua, setiap periode harus dibatasi dari periode lain dengan tahun atau peristiwa tertentu. Yang ketiga, adanya pembagian dalam periode-periode, biasanya mulai dengan pembagian kasar dalam periode-periode panjang atau berapa abad. Kemudian, setiap periode ini dibagi dapat menjadi secara lebih luas lagi pembagiannya. Pertama itu ada gereja purba sekitaran tahun 30 sampai 590. Kemudian gereja pada abad pertengahan itu pada tahun 590 sampai 1492 atau 1517. Kemudian gereja pada zaman baru yaitu 1492 atau 1517 sampai kini. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu sejarah gereja kuno, yaitu sekitar tahun 30 sampai 590. Dalam periode gereja kuno ini, gereja mulai timbul dan berkembang. Dari kelompok kecil, gereja menjadi kuasa yang menentukan dalam segala bidang kehidupan, seperti yang terjadi di Eropa Barat. Adapun ciri-ciri yang menentukan zaman gereja kuno itu, yang pertama, dapat dikatakan dalam periode ini diletakkan dasar organisasi, kemudian tata ibadah atau liturgi dan ajaran gereja. Yang kedua, secara geografis, gereja dalam periode ini pada umumnya berada di Kekaisaran Romawi yang terletak keliling Laut Tengah. Dan yang ketiga, ciri-cirinya itu kebudayaan, di mana gereja lahir dan berkembang adalah kebudayaan Helenisme. Nah, itu adalah perkembangan gereja kuno. Kemudian perkembangan awal abad pertengahan sekitar tahun 599 sampai 1492 atau 1517. Yang pertama itu awal abad pertengahan 590 sampai 910. Pada awal abad pertengahan, agama Kristen mulai disebar ke batas-batas utara dan timur laut, kemudian benua Eropa, sedangkan di timur tengah dan Afrika Utara, gereja diancam oleh serbuan dari pihak-pihak Islam. Mulai periode ini, gereja di barat dan gereja di timur oleh serbuan dari pihak Islam menjalankan sejarahnya secara sendiri-sendiri atau bisa kita sebut mandiri seperti itu. Kemudian yaitu abad pertengahan yang jaya sekitaran tahun 910 sampai kurang lebih 1300-an. Seperti tercermin dalam nama periode ini, banyak perkembangan gereja selama abad pertengahan mencapai puncaknya pada zaman ini. Kebiaran memperkuat posisinya sebagai salah satu struktur pendukung kehidupan gereja nih. Dalam teologi ini ditempuh jalan-jalan baru. Kemudian kedudukan gereja, terutama paus pada bidang politik, walaupun ditantang oleh penguasa-penguasa
dapat dipertahankan secara berhasil sampai akhir abad ke-13 seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu akhir abad pertengahan, sekitaran kurang lebih 1300-an sampai 1492 atau 1517. Nah, periode ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman reformasi. Kekuasaan bagaimana mengalami krisis, sedangkan penguasa duniawi makin lama makin lebih menentukan kehidupan di wilayah mereka, termaksud kehidupan rohaninya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu bagaimana zaman perkembangan pada zaman baru, sekitaran tahun 1492 sampai 1517 sampai kini. Nah, adapun yaitu reformasi dan kontra-reformasi pada tahun 1492 sampai 1517 kurang lebih 1650 seperti itu. Kritik terhadap gereja dan usaha untuk mereformasinya yang terlihat pada akhir abad pertengahan memuncak pada kritik yang diungkapkan oleh Martin Luther. Apa yang dikatakannya adalah begitu didasari sehingga dapat dikatakan oleh apa yang dikatakannya. Kemudian pemimpin gereja Katolik Roma. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan bahwa gereja baru itu dibentuk, tetapi juga mempengaruhi gereja Katolik Roma sendiri yang melaksanakan kontra-reformasi seperti itu. Pietisme dan pencerahan kurang lebih tahun 1650 sampai 1789. Sesudah reformasi dan kontra-reformasi, gereja mencoba mengukuhkan dan memperkembangkan apa yang telah diperoleh dalam bidang ajaran dan dalam kehidupan gerejanya. Pada satu pihak, terlihat kecenderungan untuk mempertahankan hasil reformasi tersebut dan kontra-reformasi untuk mengatur kehidupan gereja dengan sedemikian rupa hingga tidak menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Gereja sesudah reformasi Prancis tahun 1789 sampai kini. Pencerahan pada umumnya dan revolusi Prancis khususnya mengakibatkan perubahan dan perkembangan yang lebih pesat dari sebelumnya, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam gereja. Iman Kristen makin lama makin lebih ditentang dari sudut filsafat dan ideologi yang sesuai dengan jiwa pencerahan seperti itu, dan kemudian menonjolkan otonomi manusia. Gereja-gereja harus mencari sikap perkembangan terhadap masyarakat yang begitu hebat. Kemudian periodisasi sejarah gereja. Nah, dalam perkembangannya manusia membagi waktu dalam tahun, bulan, minggu, dan hari, jam, dan seterusnya. Dari pemikiran ini muncullah penanggalan atau kalender tahunan. Sebagaimana diketahui manusia berkaitan dengan hal ini, mereka memperkembangkan tarik-tarik. Setiap tarik menetapkan titik tertentu dalam waktunya. Pada umumnya, salah satunya peristiwa yang penting dan menghubungkan peristiwa-peristiwa yang lain dengan titik ini. Kemudian untuk menguasai waktu, manusia membagi waktu. Ia membagi waktu dalam potongan-potongan tertentu supaya hidupnya dapat diatur dengan baik. Demikian dipertimbangkan pembagian waktu dalam tahun, bulan, minggu, kemudian akan memberikan jarak waktu yang lebih jauh dari satu atau beberapa waktu tahun lalu. Oke, baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan dari video, yaitu periodisasi sejarah gereja umum. Sekian dari penjelasan saya. Jikalau ada kurang dari penjelasan saya
saya ucapkan terima kasih. Shalom buat kita semuanya.